Prabowo Subianto, Presiden terpilih RI periode 2024 hingga 2029, mengungkapkan niatnya untuk mempelajari program iuran tabungan perumahan rakyat, (TAPRA), yang kontroversial dan menuai penolakan di kalangan masyarakat. "Kita akan pelajari dan kita cari solusi yang terbaik," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Namun, Prabowo tidak memberikan jawaban ketika ditanya apakah kebijakan iuran TAPRA akan tetap dilanjutkan pada masa pemerintahannya. Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, menilai program tabungan perumahan rakyat, TAPRA, tidak tepat diterapkan oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, saat ini. Kondisi saat ini tidaklah tepat program TAPRA dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta TAPRA. Karena membebani buruh dan rakyat, kata Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, 30 Mei 2024. Padahal, kata Said, pemerintah harusnya bisa memberikan jaminan sosial kepada buruh dan rakyat untuk mendapatkan rumah yang layak melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Menurut Said, selain membebankan buruh dan rakyat, ada beberapa alasan mengapa program TAPRA belum tepat dijalankan saat ini. Alasan pertama, Partai Buruh menyoroti belum adanya kejelasan terkait dengan program TAPRA. Terutama, tentang kepastian apakah buruh dan peserta TAPRA otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program TAPRA. Menurut Partai Buruh, jika program ini dipaksakan, bisa merugikan buruh dan peserta TAPRA. Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran TAPRA sebesar 3%, dibayar pengusaha 0,5% dan dibayar buruh 2,5%, tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK, jelas Said, tetap mustahil dapat rumah. Said menyampaikan, saat ini upah rata-rata buruh Indonesia adalah 3,5 juta rupiah per bulan. Bila dipotong 3% per bulan, maka iurannya adalah sekitar 105.000 per bulan atau Rp1.260.000 per tahun. Dia bilang karena TAPRA merupakan tabungan sosial, dalam jangka waktu 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, uang yang terkumpul baru sebesar Rp12,6 juta, Rp25, 2 juta. Pertanyaan besarnya adalah, apakah dalam 10 tahun ke depan ada harga rumah yang seharga 12,6 juta atau 25,2 juta dalam 20 tahun ke depan, ujarnya. Said mengungkapkan, sekalipun uang tersebut ditambah dengan keuntungan usaha dari tabungan sosial TAPRA, uang yang terkumpul juga tidak akan mungkin bisa digunakan buruh untuk memiliki rumah. Jadi dengan iuran 3% yang bertujuan agar buruh memiliki rumah adalah kemustahilan belaka bagi buruh dan peserta TAPRA untuk memiliki rumah. Sudahlah membebani potongan upah buruh setiap bulan, di masa pensiun atau saat PHK juga tidak bisa memiliki rumah, terang dia. Alasan kedua, Said menyebut dalam 5 tahun terakhir ini, upah real buruh, daya beli buruh, turun 30%. Hal ini, kata dia akibat upah buruh yang tidak naik hampir 3 tahun berturut-turut. Dia berujar, bila upah buruh dipotong lagi 3% untuk TAPRA, beban hidup buruh akan semakin berat, pemerintah hanya sebagai pengumpul. Alasan ketiga, Said mengutip UUD 1945 bahwa dijelaskan tanggung jawab menyiapkan dan menyediakan rumah yang murah untuk rakyat, sebagaimana program jaminan kesehatan dan ketersediaan pangan yang murah. Sayangnya, ujar Said, dalam program TAPRA, pemerintah tidak membayar iuran sama sekali. Pemerintah, kata Said, hanya sebagai pengumpul dari iuran rakyat dan buruh. Hal ini tidak adil karena ketersediaan rumah adalah tanggung jawab negara dan menjadi hak rakyat. Bukan malah buruh disuruh bayar 2,5% dan pengusaha membayar 0,5%, kata Said. Alasan keempat, Partai Buruh juga memandang program TAPRA terkesan dipaksakan untuk mengumpulkan dana masyarakat khususnya dana dari buruh, PNS, TNI, Polri, dan masyarakat umum. Oleh sebab itu, Said mewanti-wanti pemerintah jangan sampai TAPRA menjadi lahan korupsi baru bagi oknum pejabat, sebagaimana yang terjadi di Asabri dan Taspen. Dengan demikian, TAPRA kurang tepat dijalankan sebelum ada pengawasan yang sangat melekat untuk tidak terjadinya korupsi dalam dana program TAPRA, tutur dia.